Penjabat Bupati Sorong Yan Pitmoso ditetapkan KPK sebagai tersangka atas kasus dugaan suap terkait pengondisian temuan laporan pemeriksaan BPK wilayah Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2023. Nama Yan Pit memperpanjang deretan kepala daerah di Papua yang tersandung kasus korupsi. Dalam kurun 15 tahun terakhir ada 9 kepala daerah di wilayah Papua yang ditangkap lembaga anti rasuah tersebut. Siapa saja mereka dan apa motifnya? Masih segar dalam ingatan kita ketika Lukas NMB dijadikan tersangka kasus korupsi pada medio 2022. Lukas terjerat korupsi penerimaan suap dan gratifikasi saat menjabat sebagai Gubernur Papua 2013 hingga 2022. Setelah melewati drama penangkapan dan persidangan, Lukas akhirnya divonis hukuman 8 tahun penjara dan diharuskan membayar uang pengganti 19,6 miliar rupiah, serta pencabutan hak politik untuk dipilih selama 5 tahun sejak selesai menjalani pidana. Jauh sebelum kasus Lukas, pada 2005 Bupati Jayawijaya Agustinus David Hubi menjadi tersangka atas kasus korupsi kas daerah Kabupaten Jayawijaya tahun anggaran 2002 hingga 2003. David Hubi dijerat pidana 5 tahun penjara dan denda 400 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Jayawijaya kini termasuk Provinsi Papua Pegunungan. Selanjutnya, Daud Sulaiman Betawi menyelewengkan kekuasaan sebagai Bupati Yapen Waropen untuk menampung dana APBD 2006. Daud dituntut hukuman 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah, subsidiar 2 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti 2,8 miliar rupiah. Penyelewengan dana APBD juga menjerat Bupati Supiori Jules Fitzgerald Warikar. Ia tersangkut korupsi penyimpangan APBD tahun anggaran 2006 hingga 2008. Serupa, Bupati Bovendigul Yusak Yaluwo terjaring korupsi APBD Bovendigul tahun 2005 hingga 2007. Ada pula Bupati Maibrat Bernard Sagrim yang terlilit korupsi dan pencucian uang dana hibah tahun 2009 senilai 3 miliar rupiah dan APBD 2011-2012 sebesar 93 miliar rupiah. Pada masa pandemi COVID-19 tahun 2021, Bupati Mamberamo Raya Dorinus Dasinapa tersandung korupsi penyalahgunaan dana COVID-19 senilai 3,1 miliar rupiah. Sementara itu, selain Lukas NMB, ada juga Gubernur Papua yang juga tersandung korupsi, adalah Barnabas Swebu, yang menyelewengkan dana APBN 2009 hingga 2010 untuk pengadaan desain mesin pembangkit listrik tenaga air di Sungai Mamberamo, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Kerugian negara ditaksir mencapai 43,36 miliar rupiah. Dari catatan di atas, kerawanan korupsi di Papua perlu mendapat perhatian. Jika berpatokan pada survei penilaian integritas KPK tahun 2022, Pemda di Papua memiliki indeksi 66,75 dan Papua Barat 56,41 atau berada di bawah indeks SPI nasional, yakni sebesar 71,94. Ketua Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencegahan Wilayah 5 KPK, Dian Patria menyatakan, hal tersebut dipicu penyalahgunaan aset milik pemerintah diantaranya kendaraan bermotor dan rumah dinas. Selain itu, integritas ASN yang rendah, misalnya terkait proses seleksi pejabat yang syarat kepentingan dan mengabaikan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara.